Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hamzah Al-Arif di channel kesayangan kita semua, channel komentarnya Mang Hamzah. Oke, sebelumnya gua mau mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mensubscribe ya, yang sudah mengikuti, yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu, rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa gua mau mengangkat satu tema tentang pemberitaan nasional ya yang sedang viral. Sekarang gua mau ngangkat satu tema tentang kubu 01 menggugat ya. Jadi menggugat ke MK. Waduh, seperti apa ini ya? Prosesnya seperti apa? Tentunya ini hasilnya memerlukan waktu ya. Tapi yang lebih penting itu adalah komentar netizen nih. Waduh, gua mau ngangkat komentar netizen yang gak ada di media mainstream ya. Nah, gua udah rangkum semuanya, makanya saksikan sampai akhir biar nggak salah paham. Oke, kita mulai aja langsung dari video pertama. Oke, kita mulai. Resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama. 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Makasih. Kami ingin. Akhirnya pengumuman resmi KPU pun keluar. Di tengah banyaknya kontroversi, disambut dengan mogoknya aplikasi Sirekap, KPU tetap mengumumkan hasil resminya dengan menetapkan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Ya. Apakah ini adalah hasil akhir? Belum. Karena Anies dan Ganjar sudah sepakat untuk membawa kecurangan dalam proses pemilu ini lewat hak angket dan ke Mahkamah Konstitusi. Meski harapannya juga setipis kertas, karena belum ada sejarahnya Mahkamah Konstitusi kita membatalkan hasil perhitungan resmi KPU. Kalau nanti MK berani membatalkan dan melakukan pemilu ulang, wah, ini menarik. Berarti ada sejarah baru tertulis di Indonesia, dan ini tentu membuat banyak pihak marah. Kita tunggu aja di mana drama ini akan berakhir nantinya. Apakah akan mencapai puncaknya, atau justru anti klimaks dengan hasil yang sudah kita duga sebelumnya. Orang bilang saya bodoh karena nggak berpihak pada calon pemenang. Apalagi Jokowi mendukung Prabowo sebagai presiden. Tidak, bukan itu. Bukan kalah dan menang ukurannya. Ukurannya adalah apakah akal sehat dan hati nurani kita berfungsi ketika menonton adanya kesalahan seperti yang terjadi dalam kasus batas usia di Mahkamah Konstitusi. Nggak ada kebenaran ketika diawali dengan kesalahan. Kesalahan akan menciptakan kesalahan-kesalahan lainnya. Begitu juga sebaliknya. Yang ingin saya sampaikan pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tetaplah berjuang sampai akhir di hak angket dan Mahkamah Konstitusi, meskipun banyak orang yang mencibir. Karena gugatan di Mahkamah Konstitusi itu penting sebagai sejarah juga, bahwa kita pernah punya masa kelam di mana dalam sebuah kompetisi nasional ada wasit yang berpihak pada salah satu kontestan. Dan kemenangan dengan kecurangan menjadi hal yang dibanggakan. Perjuangan itu tidak pernah ada kata sia-sia.
Perjuangan hanya membutuhkan waktu saja untuk memperlihatkan hasilnya. Yang saya yakin, Tuhan selalu mengajarkan kita dengan peristiwa dan membentuk pemikiran kita dengan peristiwa-peristiwa juga. Dan terima kasih teman-teman yang sudah ikut mengawal. Salam hormat. Seperti kata Pramudia Anantatur dalam novelnya Bumi Manusia. Kita sudah melawan, nak. Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Gaspol. Ganjar Mahfud siap gugat hasil pemilu. Gue yakin Pak Ganjar tuh nggak masalah ya kalah. Yang bikin dia nggak terima adalah dia kalah padahal udah menggunakan kendaraan yang begitu mewah, PDIP. Tapi cuma dapat suara 16% dan harus kalah jauh dari Anies Baswedan yang cuma dianggap kuda hitam. Ini tuh ibarat di Liga Inggris. Ganjar Pranowo tuh kayak Chelsea. Udah disokong uang yang begitu banyak tapi cuma berakhir di peringkat 11. Kalah jauh dari Aston Villa di peringkat 4, padahal cuma dianggap kuda hitam. Ini semua bukan tentang kecurangan, tapi tentang Anies yang wajib menang. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, menurut saya, demokrasi di negara ini bukan rusak karena Bapak Prabowo Subianto naik, tetapi karena Anda. Kenapa karena Anda? Karena menurut saya, demokrasi Indonesia ini diacak. Pertama gue mau ucapin selamat buat Prabowo Gibran atas hasil pengumuman KPU ya, mudah-mudahan pengumuman Mahkamah Konstitusi juga sama. Semoga tanggal 20 nanti bisa dilantik juga. Semoga ya kalau keputusan Mahkamah Konstitusi berubah ya kan nggak jadi dilantik. Dan untuk abang-abang yang buat video ini tahulah dari kubu mana yang kerjanya cuma bikin video pakai kata-kata, cuma pakai caption ya, terus dikembang-kembangin sama para buzzer sehingga FYP. Kata abang-abang ini, Anies itu menggunakan segala cara untuk menang pilpres. Anies itu merusak demokrasi di Indonesia. Anies itu segala macam lah yang buruk-buruknya. Pertama, abang itu telah menunjukkan kebodohannya dan kebutaannya. Selama pemilu tuh Anies gak pernah bagi-bagi bansos, apalagi mengerahkan seluruh instrumen negara untuk menangkan salah satu paslon, gak pernah. Kalau dibilang Anies itu merusak demokrasi yang mana? Udah jelas-jelas paslon yang Anda dukung itu dari awal menabrak segala undang-undang, menabrak segala batas-batasan. Dari melanggar Mahkamah Konstitusi, KPU melanggar aturan kampanye, melanggar aturan debat, semuanya melanggar. Kepala negara ikut cawe-cawe, semua melanggar. Apa ini gak disebut rusakan demokrasi? Dan abang ini juga bilang kalau Anies ini imigran nyaman. Tapi abang ini gak bisa bilang kalau Anies ini salah satu cucu dari pahlawan nasional Republik Indonesia. Kalau dia bisa mencari latar belakang atau biografi Pak Anies, kenapa dia nggak bisa lakukan itu kepada Pak Prabowo? Satu lagi bang, apakah ini nggak bisa disebut rusaknya demokrasi di negara kita? Media internasional soroti Gibran menjadi bacawa pres, nepotisme, dinasti politik, dan cedera proses demokrasi. Dua media internasional soroti dinasti politik Jokowi. Koalisi masyarakat sipil sebut media asing soroti putusan Mahkamah Konstitusi jadi basis nepotisme dan dinasti politik. Netralitas Jokowi disorot Komit HAM PBB. Din Samsudin singgung kecurangan pemilu. Apakah ini tidak termasuk rusaknya demokrasi? Apa ini penyebab Anies? Anies itu tidak pernah memakai dana bansos dari APBN dan diklaim sebagai dana bantuan pribadi. Nggak pernah. Anies itu nggak pernah masang stempel di bantuan-bantuan sosial mengatasnamakan diri mereka atau paslon mereka. Nggak pernah. Anies itu nggak pernah melanggar undang-undang. Segala aturan ditaati. Apa itu yang disebut pengerusak demokrasi? Tapi emang orang-orang begini tuh emang senangnya dipelihara. Biar apa? Biar nanti 5 tahun sekali pas pilpres itu dipanen. Soal kecurangan dibawa ke MK, emang kenapa baru kali ini Anies mengadukan kecurangan di MK daripada yang ini, ada lagi yang ini juga ada. Kenapa baru sekali Anies mengajukan ke MK tuh lu teriak-teriak seakan-akan tuh Anies tiap tahun tuh lapor kecurangan ke MK, sedangkan junjungan lu yang setiap 5 tahun sekali ke MK nggak pernah lu bahas-bahas. Jadi tolonglah, kalau emang mau bersuara ukur juga sama kapasitas kepalanya, ukur juga sama kapasitas. Menang, wajar jika masih ada ketidakpuasan, sebab tak mudah menerima kekalahan. Namun presiden baru telah terpilih, jangan lagi kita berselisih. Kini pemilu telah usai, meninggalkan sejuta cerita yang akan dikenang sepanjang waktu. Baik dan buruk, sejarah akan mencatat. Cerita perjuangan Pak Anies dengan semangat perubahannya, Pak Prabowo dengan hati dan semangat pengabdiannya, dan Pak Ganjar dengan semangat visi lugasnya. Ya, hasil resmi rekapitulasi KPU memang tidak jauh berbeda dari prediksi hasil quick count. Pasangan Prabowo Gibran menang mutlak di angka 58%, sementara PDI menjadi raja parlemen dengan suara terbanyak disusul Golkar. Namun kita juga tidak boleh tutup mata
pelanggaran DKPP, hingga data Sirekap menjadi catatan kontroversi mewarnai perjalanan KPU pemilu kali ini. Karena alasan ini, isu sengketa masih terus menanti. Di satu sisi, banyak pihak menilai gugatan di MK akan mustahil dikabulkan melihat jumlah pemilih Pak Prabowo yang begitu dominan. Namun opsi hak angket masih membuka peluang dan hingga kini terus disuarakan. Momentum baru saja dimulai. Perjalanan Indonesia masih jauh dari kata selesai. Sayang jika dihabiskan dengan kelahi. Semoga mereka yang terpilih menjalankan amanah sebaik-baiknya. Hormat. Hai, bongkar-bongkar yuk. Ada suatu lembaga mau mengeluarkan hasil yang sesungguhnya. Dia terancam. Bukan dirinya aja yang terancam, keluarganya pun ikut terancam. Padahal udah bilang dia, saya akan mengeluarkan hasil yang sesungguhnya. Ternyata keluarganya yang terancam. Padahal dia udah bilang, oke, gue meto nggak apa-apa, masuk penjara nggak apa-apa, asalkan kebenaran yang aku ungkap. Keluarganya yang jadi taruhan. Akhirnya dia bergetar, menangis. Beginilah negara ini sekarang. Negara ini sudah dikuasai sama, paham dari situ kan? Makanya sekarang pertarungan antara W dan W akan mulai dilaksanakan. Mana yang kuat itu yang akan menang. Salam waras. Kami juga berusaha untuk setransparan mungkin, sejujur mungkin, dan bertanggung jawab sebaik mungkin dalam penyelenggaraan pemilu ini. Nah gengs, di sini gue melihat ada yang ganjel nih gengs. Ketika ketua KPU menahan ketawa saat mengatakan sejujur mungkin. Makanya gue gatel banget pengen ngebahas gengs. Kalian juga udah lihat kan videonya. Ketika ketua KPU selalu mengulang-ulang kata mungkin, dan mungkin. Karena gengs, kata mungkin ini kan multitafsir ya kan. Dan ucapan yang diucapkan oleh ketua KPU yang mengatakan gini, sejujur mungkin. Artinya dengan menggunakan kata mungkin, ya emang bisa diartikan jujur, tapi bisa juga sebaliknya. Kalian lihat gengs, kata mungkin itu selalu diulang-ulang. Dan kenapa tidak menggunakan kata lain gitu loh. Jadi gengs, kalau menurut gua, setiap orang kalau tidak berkata jujur, pasti ada aja gelagat yang ditampakkan gengs dari si pembohong. Biasanya loh, entah dari kalimat, kata-kata, ataupun dari mimik wajah. Ya mungkin lebih jelasnya hanya pakar ekspresi ya yang bisa menjelaskan. Gimana menurut kalian gengs? Melihat ketua KPU yang menahan ketawa itu, apakah beliau sedang menertawakan dirinya sendiri atau apa gitu? Kalau sejujur mungkin, tapi kenapa sampai tanggal saja digelembungkan 2 hari? Oke, cukup sekian ya video dari gua ya. Udah dirangkum semuanya. Semoga kalian juga dapat informasinya ya. Dapat hikmahnya juga. Oke, cukup sekian video dari gua. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.